Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Triutomo, NIM S1T1230006, jurusan Teknik Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Aloleo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dalam mata kuliah Geologi Batubara, yaitu mengenai eksplorasi dan eksploitasi batubara. Adapun pendahuluan, batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batu bara menjadi bagian utama dalam industri pertambangan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi serta mendukung pembangunan nasional. Eksplorasi batu bara bertujuan untuk menemukan dan mengetahui potensi sumber daya batu bara. Sedangkan eksploitasi meliputi kegiatan penambangan untuk memproduksi batu bara agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri. Pemahaman menyeluruh mengenai proses eksplorasi dan eksploitasi sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien, aman, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, metode eksplorasi. Jadi, eksplorasi batu bara adalah rangkaian kegiatan sistematis untuk menemukan, memetakan, dan mengevaluasi potensi batu bara, baik dari segi kualitas, kuantitas, hingga geometrisnya. Setiap tahap eksplorasi saling berkaitan dan menghasilkan data untuk menentukan kelayakan penambangan. Jadi, tahap yang pertama ada studi pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan mengumpulkan semua informasi dasar seperti peta geologi, data citra satelit, dan laporan survei yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menentukan area prospek yang berpotensi mengandung batu bara. Kemudian ada pemetaan geologi permukaan. Jadi tahap ini dilakukan oleh para geologis yang turun langsung ke lapangan untuk mengamati singkapan batu bara, struktur geologis seperti lipatan atau sesar, dan jenis batuan penyusun. Dari data ini dibuat penampang geologi untuk memahami geometri sim batu bara. Kemudian ada survei geofisika. Pada tahap ini menggunakan metode seperti seismik, resistivitas, dan geolistrik untuk mengetahui kedalaman, ketebalan, dan penyebaran sim batu bara di bawah permukaan tanpa perlu menggali. Kemudian ada pengeboran eksplorasi atau drilling dilakukan untuk memperoleh data yang paling akurat. Jadi core dari pengeboran digunakan untuk mengetahui ketebalan sim, kualitas batu bara, kedalaman, dan kondisi batuan di sekitarnya. Kemudian ada sampling dan uji laboratorium. Pada tahap ini, sampel batu bara dianalisis untuk mengetahui karakteristiknya, termasuk moisture, ash, sulfur, nilai kalor, dan komponen lain yang menentukan kualitas serta nilai ekonomi batu bara. Kemudian ada estimasi sumber daya dan pemodelan geologi. Jadi seluruh data digabungkan ke dalam pemodelan geologi 3D untuk memperkirakan jumlah sumber daya dan cadangan batu bara menggunakan metode geostatistik. Tapi ini menjadi dasar perhitungan ekonomi dan kelayakan tambang. Bisa kita lihat pada eh, gambar di bawah ini eh, para tim geologis yang sedang eh, melakukan kegiatan eksplorasi di lapangan. Kemudian tahap metode eksploitasi. Jadi tahap ini dilakukan eh, pada dua metode tambang, jadi tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Jadi tahap eksploitasi adalah proses penambangan untuk mengambil batu bara dari dalam bumi. Pemilihan metode tergantung kedalaman sim, ketebalan, topografi, geologi batuan penutup, serta ekonomi penambangan. Pada tambang terbuka, pada tahap pertama itu digunakan jika sim berada dekat permukaan. Keunggulannya adalah produktivitas tinggi dan biaya lebih rendah dibanding tambang bawah tanah. Jenis metodenya itu ada open pit mining,
yang dilakukan dengan membentuk jenjang atau lubang besar secara bertahap. Tahap ini cocok untuk SIM yang tidak terlalu luas. Kemudian ada strip mining, dilakukan dengan mengupas lapisan penutup secara memanjang mengikuti penyebaran SIM. Kegiatan ini efektif untuk SIM yang mendatar dan luas. Dan untuk peralatan yang digunakan ada eskavator, dan truk, dan bulldozer. Untuk kelebihannya itu aman, mudah dikontrol, dan produktivitas tinggi. Untuk kekurangannya, dampak lingkungannya itu besar dan overburden tinggi pada SIM yang dalam. Kemudian pada tambang bawah tanah atau underground mining, digunakan jika SIM berada pada kedalaman di atas 100 meter. Jadi eh, tahap pertama pada tambang bawah tanah ini ada room and pillar. Jadi terowongan dibuat secara jaringan atau grid. Pilar batu bara ditinggalkan sebagai penyangga dan pengambilan dapat dilakukan bertahap. Kelebihan dari tahap ini murah dan cepat. Untuk kekurangan, recovery rendah karena banyak batu bara menjadi pilar. Kemudian ada long wall mining, di mana metode paling produktif untuk bawah tanah. Cara kerjanya itu mesin shear bergerak sepanjang dinding panjang. Kemudian hidraulik support menahan atap dan bergerak maju sharing kemajuan penambangan. Kemudian atap di belakang support dibiarkan runtuh secara terkontrol. Untuk kelebihan efisiensi dan tinggi. Kekurangannya itu biaya awal tinggi dan perlu ventilasi serta pengendalian gas metan. Untuk fasilitas yang dalam underground mining ada ventilasi untuk menghilangkan gas berbahaya. Ada ground support untuk menggunakan rock ball, steel, arch, dan mesh. Kemudian ada sistem monitoring untuk gas detektor, deformasi dan suhu, dan drainase untuk mencegah air masuk terowongan. Kita lihat pada gambar di bawah ini contoh penambangan terbuka batu bara dan sebelah kanannya penambangan bawah tanah atau underground mining batu bara. Selanjutnya metode eksploitasi pada tambang terbuka dan tambang tertutup. Yang pertama pada tambang terbuka ada pembersihan lahan atau land clearing. Di mana kegiatan ini membersihkan area kerja dari pohon, semak, akar, dan bahan organik. Topsoil biasanya dikupas secara terpisah dan disimpan untuk digunakan kembali saat reklamasi agar kesuburan lahan bisa dipulihkan setelah tambang selesai. Kemudian ada pengupasan tanah penutup. Jadi kegiatan ini menghilangkan lapisan tanah dan batuan yang menutupi sim batu bara. Dilakukan dengan ekskavator, doser, atau dragline. Pada batuan keras sering disertai peledakan terkendali. Overburden dibuang ke wasdam atau ditempatkan sebagai material penataan untuk penggunaan selanjutnya. Kemudian kegiatan penggalian dan mengambil batu bara. Jadi proses ini proses pengambilan batu bara dari SIM setelah overburden dibuka. Kemudian eskavator atau surface miner memisahkan batu bara dari batuan pengotor. Kegiatan ini penting menerapkan selective mining agar pengotor minimal dan kualitas batu bara sesuai target. Kemudian ada kegiatan untuk mengangkut batu bara. Jadi batu bara yang ditambang dimuat ke truk atau langsung ke cold processing. Jadi rute hauling itu dan manajemen benar bara diatur untuk efisiensi bahan bakar dan waktu siklus. Kemudian ada kegiatan eh, processing, eh, screening, dan blending jika diperlukan. Jadi jika kualitas atau ukuran batu bara perlu disesuaikan, dilakukan pengolahan, eh, crushing atau pemecahan ukuran yang besar. Kemudian ada screening, pemilihan ukuran. Kemudian ada washing, pencucian untuk mengurangi abu atau mineral, dan blending, mencampur batch dari SIM berbeda agar memenuhi spesifikasi pelanggan. Kemudian ada penyimpanan dan pengiriman. Jadi batu bara tersimpan di stockpile yang dikendalikan
supaya tidak terkontaminasi dan kelembapan terjaga. Dari stok well batu bara dimuat ke sarana transport seperti kereta, truk, tongkang, atau konveyor ke jeti untuk dikirim ke pembeli atau pabrik. Kemudian ada kegiatan penimbunan dan penataan pit. Kemudian yang terakhir setelah penambangan dilakukan kegiatan reklamasi area bekas tambang untuk mengembalikan vegetasi area tambang tersebut. Kemudian ada tambang underground atau tambang bawah tanah. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu pembuatan akses. Eh, di kegiatan dilakukan membuka jalur menuju sim batu bara, membangun akses vertikal, miring atau horizontal yang menghubungkan permukaan dengan sim. Jadi akses ini dipakai untuk personil, peralatan, material, dan mengangkut batu bara ke permukaan. Kemudian ada pemasangan penyangga. Hmm. Kegiatan ini menguatkan terowongan menggunakan bolt atau steel arch. Jadi kegiatannya itu memasang sistem penopang atap dan dinding terowongan agar stabil. Penyangga mencegah longsor atau runtuhnya terowongan sehingga operasi aman bagi pekerja. Kemudian ada ventilasi atau untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang. Jadi sistem ventilasi memasuk udara bersih dan mengeluarkan gas berbahaya seperti metana atau karbon dioksida, debu serta mengatur suhu. Ventilasi juga penting untuk mencegah akumulasi gas yang mudah meledak dan untuk kenyamanan kerja. Kemudian ada kegiatan penambangan, itu pengambilan batu bara. Eh, Pada kegiatan ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada room and pilar, itu untuk membuat ruang penambangan sambil meninggalkan pilar penyangga. Cocok untuk SIM tebal atau terbatas. Kemudian ada long wall untuk ekstraksi kontinu di dinding panjang dengan mesin dan support hidraulik dan efisien pada SIM yang seragam. Kemudian ada pengangkutan batu bara ke permukaan, di mana batu bara dipindahkan dari batch ke main conveyor atau truk bawah tanah, lalu dibawa ke permukaan menggunakan conveyor panjang atau sistem pedasap. Kemudian ada brake piling dan penutup area tambang. Dilakukan setelah area tertentu selesai. Dapat dilakukan mengisi ruang tambang dengan material inert atau penataan pilar untuk stabilisasi. Dilanjutkan penutupan akses dan pemantauan jangka panjang untuk mencegah turunnya permukaan. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu eksplorasi dan eksploitasi batu bara merupakan rangkaian kegiatan penting dalam industri pertambangan. Eksplorasi berfokus pada pencarian dan pemodelan endapan, sedangkan eksploitasi mengacu pada proses penambangan hingga pengolahan batu bara. Pengelolaan sumber daya yang baik disertai penerapan kaidah keselamatan dan lingkungan menjadi kunci keberlanjutan dalam pemanfaatan batu bara. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.